Halo rekan-rekan, jumpa kembali di channel Ala Orang Awam. Oke, hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana cara melakukan rekap data, perhitungan data, pengolahan data di Excel untuk jumlah data yang sangat besar dan menggunakan cara yang mudah dan efisien. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kelemahan rumus VLOOKUP, karena rumus VLOOKUP ini selama ini paling sering kita gunakan, namun ternyata ada kelemahan dalam rumus VLOOKUP, dan nanti juga akan dijelaskan mengenai rumus apa yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kelemahan dari rumus VLOOKUP. Kita juga akan membahas mengenai, saya akan memperkenalkan mengenai tabel Excel yang memiliki fungsi yang sangat dahsyat untuk melakukan pengolahan data di Excel. Kita juga akan membahas nanti pada akhir video nanti mengenai bagaimana cara menemukan data secara dinamis dengan hanya menggunakan cukup satu rumus saja. Oke teman-teman, kita mulai saja. Saat ini saya sudah menyediakan data. Di sini adalah data barang. Jadi kita seakan-akan ini sedang melakukan pengolahan data penjualan dari suatu toko misalnya. Di sini kita punya data barang yang terdiri dari data distributor, artinya barang ini diambil dari distributor mana, kemudian nama barangnya, harga beli dan harga jual. Berdasarkan data ini kita akan melakukan pengolahan data lanjutan. Oke teman-teman, saya akan mulai dengan melakukan pembahasan mengenai bagaimana kelemahan dari rumus VLOOKUP. Selama ini rumus VLOOKUP kita gunakan untuk melakukan pencarian data. Nah, prinsip dari rumus VLOOKUP adalah referensi data yang kita pilihkan di dalamnya harus mencakup dua data, yaitu data yang menjadi rujukan atau patokan, yang kedua data yang akan dicari. Nah, teman-teman bayangkan jika teman-teman memiliki data dengan kolom yang cukup banyak. Nah, ini kebetulan saya mencontohkan data dengan sedikit kolom saja, tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman memiliki data dengan kolom yang cukup banyak. Misalnya seperti ini, di antara tengah ini terdapat kolom data yang cukup banyak. Nah, rumus VLOOKUP harus memilih semua kolom, karena rumus VLOOKUP itu harus mencakup data yang dipilih, harus mencakup data patokan dan juga data yang ingin dicari. Saya contohkan, misalnya kita ingin mencari data berapa harga beli dari suatu barang. Nah, saya contohkan misalnya dengan rumus tersebut, maka kita harus memiliki data nama barang dulu yang akan kita jadikan sebagai data rujukan. Saya contohkan misalnya di sini nama barangnya adalah, saya copy paste di sini, nama barangnya adalah dua nama barang ini. Kemudian saya akan mencari berapa harga beli dari kedua barang tersebut menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita coba sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, di sini kita harus memasukkan data yang pertama, yaitu data rujukan. Artinya berdasarkan data apa kita akan melakukan pencarian data yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan menggunakan data nama barang sebagai data rujukan untuk mengisi data lookup value. Saya klik di sini. Kemudian, nah di sini dia meminta data keseluruhan yang di dalamnya harus mencakup data rujukan dan data yang akan dicari. Dalam hal ini data rujukan adalah kolom nama barang dan data yang akan dicari adalah kolom harga beli. Kemudian syarat yang kedua dari rumus VLOOKUP, data rujukan harus dipilih paling pertama. Artinya kita harus memilih dari sini hingga mencakup data yang akan dicari. Saya contohkan saja misalnya sampai di sini. Nah, setelah itu kita menentukan kolom yang keberapa sebagai data yang akan dicari. Artinya ini menjadi kolom yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita harus memasukkan angka 9 di sini sebagai kolom data yang kita cari. Kemudian kita pilih Oke, sorry tadi saya belum mengklik. Saya ulang kembali, mohon maaf. Tadi saya harus mengklik dulu data rujukan, kemudian tabel array-nya kita pilih, ini yang harus mencakup keseluruhan dari sini sampai ke sini. Kemudian tadi kolom yang keberapa? Ke-9. Kemudian kita pilih exact match atau false.
tutup kurung, enter. Nah, di sini ditemukan bahwa barang 15 memiliki harga beli yaitu 51.200. Bisa kita cek di sini. Barang ke-15 benar memiliki harga 51.200. Kemudian rumus ini bisa kita copy paste ke bawah untuk menghitung harga barang di bawahnya. Oke, seperti itu diperoleh. Nah, kita lihat di sini kelemahannya dari rumus VLOOKUP. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jumlah data yang harus dipilih sangat banyak, kemudian data rujukan harus paling kiri. Nah, ini kesulitan jika data rujukan kita adalah suatu tabel atau suatu range name yang sudah kita buat sebelumnya, yang mana data rujukan itu bukanlah kolom paling kiri. Nah, ini satu kelemahannya VLOOKUP. Kemudian yang kedua berikutnya, terlalu banyak data yang harus kita masukkan. Nah, sementara nanti kita akan mempelajari rumus pengganti dari VLOOKUP yang cukup memilih data kolom yang dibutuhkan saja. Sementara seperti itu gambarannya. Satu lagi kelemahannya yaitu kita harus hati-hati dalam menentukan range data ini yang table array ini. Di sini kita lihat kenapa harus hati-hati, karena kita harus mengunci referensi datanya sehingga pada saat kita melakukan copy paste itu data tersebut tidak bergerak. Menguncinya itu harus menggunakan tanda $. Nah, kita lihat tadi kita tidak menggunakan tanda $, dan saat kita melakukan copy paste ke bawah, kita lihat di sini data range-nya ikut bergerak ke bawah, bukan lagi dari atas. Jadi kalau kita copy paste ke bawah, ini data range ini akan terus bergerak ke bawah, yang mana ini akan berpotensi memberikan hasil yang keliru dari rumus yang kita masukkan. Nah, untuk kelemahan tersebut nanti saya akan memperkenalkan kita menggunakan table data Excel, sehingga kita tidak perlu lagi memperhatikan tanda $, untuk mengunci range dari data yang kita gunakan. Oke, sementara seperti itu saya hapus kembali, dan kolom ini saya hapus kembali yang tidak digunakan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, dengan data yang sudah kita miliki ini, data barang, kita akan masuk ke sheet selanjutnya. Di sheet penjualan. Nah, di sheet penjualan ini pada bagian paling kiri, di sini terdapat data penjualan. Misalnya data penjualan pada suatu hari tertentu. Jadi di hari ini misalnya terdapat penjualan barang apa saja yang terjual, ada daftar barangnya di sini. Kemudian volume penjualan seberapa banyak setiap item barang yang terjual. Nah, kita akan membutuhkan data distributor, harga beli, harga jual, dan profit. Kita akan memasukkan data-data ini menggunakan rumus, karena kita sudah ketahui bahwa barang bernama ini siapa distributornya, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, dan profitnya berapa. Nanti akan kita hitung menggunakan rumus. Nah, untuk melanjutkan, teman-teman, saya akan memperkenalkan dulu fungsi tabel di Excel. Saya akan membuat data barang di sheet sebelumnya tadi. Tabel yang biasa ini akan kita rubah menjadi tabel Excel. Oke, saya akan memilih isi dari seluruh tabel ini, dan kemudian cara untuk membuat tabel manual menjadi tabel Excel adalah dengan cara memilih seluruh datanya termasuk nama kolomnya, kemudian kita klik ini tombol format as table, ya, kita klik tombol format as table, kemudian kita pilih mau dengan format seperti apa. Perbedaan warnanya silahkan dipilih saja sesuai dengan selera. Saya pilih salah satu. Oke, di sini jangan lupa memastikan centangan my table has header, karena header adalah judul kolom dan kita termasuk memilih judul kolom. Kita okekan. Nah, saat ini kita sudah memiliki tabel bernama tabel 1. Tabel 1 ini adalah tabel yang kita buatkan berisi data barang. Oke, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa merubah, ya, warna tabelnya. Silakan saja. Jika ingin merubah ke warna yang lain, silakan saja, harus dipilih dulu. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya, kita sudah memiliki tabel bernama tabel 1. Teman-teman bisa mengecek di sini di menu tabel. Di sini ada tabel 1, ya. Lalu kemudian misalnya
teman-teman bisa mengecek juga, misalnya teman-teman ada di sheet lainnya, teman-teman ingin menuju ke tabel tersebut, tinggal klik di sini, tabel 1 ya, tabel 1, oke. Dia akan berpindah langsung ke sheet di mana tabel tersebut terletak, oke. Kemudian tabel 1 itu akan kita jadikan rujukan dalam melakukan perhitungan rumus-rumus lainnya. Jadi pada saat nanti kita akan diminta untuk memilih data, kita tidak lagi melakukan pemilihan data secara manual seperti saat saya praktekkan membuat VLOOKUP tadi, tapi kita cukup menuliskan nama tabelnya. Dan nama tabelnya ini bisa teman-teman ganti dengan nama yang teman-teman inginkan. Oke, kita ingat saja bahwa tabel barang ini bernama tabel 1. Oke. Sekarang kita lanjut untuk melakukan perhitungan data penjualan. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus untuk mengisi data siapa distributor dari setiap barang yang masuk dalam daftar penjualan hari ini. Oke, maka teman-teman, saya akan menggunakan rumus pengganti dari rumus VLOOKUP, yaitu kombinasi antara rumus, indeks, dan match. Oke, kita mulai saja sama dengan indeks. Oke, buka kurung. Nah, di sini kita lihat dia meminta data dari kolom yang ingin kita cari. Oke. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah data distributor. Maka berbeda dengan VLOOKUP, kita tidak perlu memasukkan seluruh data, kita cukup memasukkan data kolom tertentu saja yang kita sedang akan melakukan pencarian. Di sini kita akan melakukan pencarian data distributor, maka kita akan cukup memilih kolom data distributor saja. Karena sumber datanya adalah data barang yang tadi sudah kita buat dan sudah kita buatkan menjadi tabel Excel yang bernama tabel 1, maka di sini kita cukup mengetikkan tabel sesuai nama. Ini saya geser dulu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung. Nah, di sini sudah langsung muncul dalam list, kita tinggal pilih saja. Kemudian ini adalah nama tabelnya. Jika kita ingin merujuk ke kolom tertentu dari tabel tersebut, maka kita bisa menggunakan kurung siku. Oke, kita kurung siku. Nah, saat kita mengetik kurung siku, maka Excel secara otomatis akan menampilkan daftar kolom dari tabel 1 yang kita sudah buat yang ada pada sheet barang untuk data barang tadi. Oke, kita langsung pilih saja karena yang kita ingin cari adalah hanya kolom distributor. Cukup memilih kolom distributor. Oke, jangan lupa dilakukan tutup kurung siku di sini ya teman-teman, tutup kurung siku. Oke, kemudian titik koma. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi row 6. Row 6 ini artinya baris yang keberapa dari kolom distributor yang ingin kita masukkan datanya di sini. Nah, tentu saja baris yang keberapa adalah tergantung nama barangnya. Nah, jadi nama barang 16 ini itu ada di baris keberapa dalam tabel 1 yang sudah kita buat tadi. Nah, tentunya kita tidak perlu melakukan perhitungan manual, akan tetapi kita memanfaatkan rumus match untuk mencari secara otomatis ada di baris keberapakah barang 16 tersebut. Nah, untuk itu saya akan memasukkan rumus match di sini. Buka kurung. Di sini dia menanyakan lookup value. Nah, data referensi mana yang akan dijadikan rujukan untuk melakukan pencarian nomor urutan baris tersebut. Tentu yang kita ingin cari adalah data dengan nilai barang 16. Maka lookup value yang kita masukkan adalah dengan cara mengklik di sini. Kemudian masih dalam rumus match, kita titik koma. Nah, dia menanyakan mengenai lookup array. Artinya lookup array ini di referensi mana tempat pencarian dari barang ke-16. Nah, kembali lagi kita memanfaatkan, tentunya kita akan mencari barang ke-16 ini di tabel 1 yang sudah kita buatkan dan dicari di kolom nama barang. Maka kembali lagi kita masukkan tabel 1 ya. Kita masukkan tabel 1
kemudian salah pengetikan, tabel 1 ini. Oke. Kemudian karena kita akan merujuk ke kolom, maka masukkan kurung siku buka, kemudian kita pilih nama barang, kolom nama barang yang menjadi tempat terletaknya data nama barang. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup kurung sikunya. Kemudian kita masukkan pilihan exact match supaya dia mencari yang tepat bertuliskan seperti yang ada dalam data rujukan ini. Oke, setelah itu kita tutup kurung, maka kita selesai dengan fungsi match. Nah, fungsi match ini mengisi data untuk row 6 bagi fungsi indeks. Nah, sekarang kita melanjutkan fungsi indeks. Fungsi indeks berikutnya kita titik koma adalah kolom number. Kolom number itu jika kita memilih array dengan kolom lebih dari satu. Akan tetapi karena tadi array yang kita pilih itu adalah hanya terdiri dari satu kolom, yaitu kolom distributor, maka kolom 6 ini tidak perlu diisi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk data-data yang dikurung dengan kurung siku, itu artinya data tersebut opsional, tidak wajib untuk diisi. Nah, dalam kondisi kita saat ini, kita tidak akan mengisi karena kolom yang kita pilih di array hanya satu, sehingga titik komanya tidak perlu ada. Kita langsung saja dan enter. Oke, di sini sudah muncul distributor B. Itu artinya setelah melakukan pencarian terhadap barang 16 berdasarkan tabel 1 di dalam kolom nama barang, ditemukan bahwa nama barang untuk barang ini, barang 16 ini, distributornya bernama distributor B. Teman-teman bisa membuktikan sendiri di tabel 1 ini yang kita jadikan sebagai tabel dasar pencarian. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal melakukan copy paste saja untuk seluruh data sampai ke bawah rumusnya, dan di sini teman-teman kita tidak perlu memperhatikan penguncian range menggunakan tanda dolar karena kita sudah menggunakan tabel dan dia akan otomatis melakukan pembatasan, yaitu pemilihan pada tabel yang sudah kita buat. Dengan begitu ini tinggal kita copy paste ke bawah. Namun sebelum copy paste ke bawah, kita akan lanjutkan dengan harga beli dan harga jual. Ini teman-teman bisa langsung copy paste saja dengan cara memilih ini, melakukan copy, kemudian escape untuk keluar, masuk ke kolom berikutnya, klik di sini, paste di sini. Prinsipnya sama, perbedaannya hanyalah jika di kolom kirinya yang dicari adalah distributor, maka di kolom saat ini yang dicari adalah harga beli. Dengan begitu kita cukup mengganti ini saja, kita delete ya, kita ganti dengan harga beli. Oke, enter. Begitu juga lakukan hal yang sama di harga jual. Kita paste di sini, distributornya kita ganti dengan harga jual. Kita ganti dengan Oke, ini tanda siku bukanya jangan sampai terhapus ya. Harga jual sesuai dengan kolom yang akan kita cari. Harga jual, enter, dan selesai semuanya. Profit ini adalah pengurangan dari antara harga jual dikurangi harga beli. Oke, selesai. Kita tinggal copy seluruh rumus dari seluruh kolom dan kita lakukan paste ke seluruh data yang kita butuhkan sampai di sini. Kemudian Ctrl V untuk melakukan paste rumus dan semua sudah selesai kita hitung sehingga seluruh data sudah masuk. Dengan demikian kita sudah melihat bagaimana fungsi index dan match ini menggantikan fungsi VLOOKUP sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahan dari rumus VLOOKUP yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, mudah ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita kembali dulu sebentar ya, kita akan kembali dulu sebentar ke pembuatan tabel ya. Tadi di barang kita sudah membuat tabel. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pembuatan tabel di sini.
tabel ini. Misalnya kita pilih seluruhnya supaya nanti tabel ini juga akan bisa menjadi rujukan untuk melakukan perhitungan rumus lanjutan. Ya, kita pilih seluruhnya. Kemudian seperti yang sudah kita lihat tadi, kita klik tombol format as table. Oke, kita pilih, silahkan pilih yang mana. Bapak Ibu tinggal teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan selera. Saya contohkan, saya pilih salah satu, ya silakan sembarang saja ya, saya pilih salah satu. Oke, ini oke, sudah oke. Ya, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian dari tabel ini, nah saya ingin menunjukkan apa sih fungsinya tabel selain rujukan tadi. Saya ingin menunjukkan seperti ini. Jika teman-teman menambahkan data baru dalam tabel, itu akan otomatis terhitung oleh Excel. Nanti kita akan praktekkan pada rumus lanjutan berikutnya. Namun di sini saya ingin menunjukkan juga, kalau kita lihat di sini teman-teman, misalnya saya kembali ke tabel barang. Di sini ini urutannya kan acak ya, distributor A, D. Nah, teman-teman jika ingin mengurutkan ini bisa memanfaatkan, langsung klik saja di sini. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengurutkan berdasarkan ascending atau descending ya. Saya pilih ascending. Nah, dia langsung mengurutkan secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi dengan proses pengurutan data, karena di tabel bisa langsung menggunakan fungsi pengurutan data. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke sheet penjualan. Di bagian tengah kita melihat di sini ada rekap penjualan untuk distributor, dan sebelah kanannya ada rekap penjualan untuk barang. Oke teman-teman, nah di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan rekap penjualan untuk distributor dan juga rekap penjualan untuk barang. Artinya misalnya distributor A berapa total penjualannya dan berapa total profitnya. Oke teman-teman, begitu juga untuk rekap penjualan. Nah, untuk melakukan perhitungan dari rekap penjualan distributor dan barang tersebut akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin mengajukan permintaan, silahkan dapat disampaikan di kolom komen. Dan teman-teman yang juga menginginkan video lanjutan dari bagaimana cara melakukan rekap distributor dan juga rekap barang, silahkan disampaikan di kolom komen dan segera akan saya buatkan video lanjutan. Untuk saat ini demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.